Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan latar belakang pentingnya membaca kritis sekilas tentang metode P2R. Jadi P2R ini keterampilan membaca cerpen tidak hanya memahami cerita tapi juga mengevaluasi, menganalisis isinya secara kritis. Nah, di buku ini juga itu membahas penerapan metode P2R sebagai solusi pentingnya membaca kritis. Nah, pentingnya membaca kritis ini untuk apa? Untuk membantu memahami ide, tujuan, dan makna cerita. Mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan reflektif dengan metode P2R, yaitu preview, read, dan review, tahapan membaca yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan analisis teks sastra. Di sini saya ingin mengkaji profil penulis. Yang pertama, nama penulisnya yaitu Dewi Arifa dengan bidang keahlian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Fokus penelitian pada buku tersebut yakni metode membaca kritis dan meningkatkan pemahaman sastra. Nah, Dewi Arifa ini mengembangkan metode P2R dalam pembelajaran membaca cerpen untuk membantu siswa memahami cerita dengan pendekatan membaca kritis yang efektif. Saya akan menjelaskan mengenai konsep membaca kritis. Apa sih membaca kritis itu? Membaca kritis merupakan proses membaca yang melibatkan kemampuan berpikir secara mendalam untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menilai teks. Tujuannya sendiri untuk memahami ide pokok dan unsur penting dalam cerpen, mengidentifikasi logika, gaya bahasa, dan nilai-nilai cerita. Ciri-cirinya membaca dengan fokus dan teliti, menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik, membuat kesimpulan dan refleksi pribadi terhadap teks. Untuk yang selanjutnya yakni ada metode P2R. Metode P2R ini yang pertama ada preview dengan melihat judul pengarang, sinopsis, dan bagian awal cerita, menentukan ide utama yang mungkin akan juga muncul. Untuk yang kedua, yakni ada read, membaca keseluruhan teks secara aktif, menandai bagian penting seperti alur, tokoh, konflik, dan latar. Untuk yang ketiga ada review, dengan menyusun kembali ide-ide utama cerita, mengevaluasi dan mengkritisi makna serta relevansi cerita. Untuk yang selanjutnya yakni ada hubungan antara metode P2R dengan membaca kritis. Metode P2R sendiri dapat mengarahkan pembaca untuk fokus pada pemahaman mendalam, analisis kritis, dan refleksi atas teks cerpen. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan metode P2R atau P2R dalam cerita pendek. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil cerita pendek yang berjudulkan Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Jadi, pada tahapan yang pertama, preview atau pratinjau, siswa diajak untuk memperhatikan elemen-elemen awal dari cerita pendek, seperti judul dan pengarang tadi. Yang kedua, read atau membaca isi cerita untuk memahami unsur-unsur intrinsik, seperti tema, bagaimana alur yang ada pada cerita, tokoh-tokoh yang muncul seperti kakek dan Pak Haji, konflik antara agama dan realitas sosial, latar maupun amanat yang ada pada cerita pendek itu tadi. Yang ketiga yaitu review atau ulasan. Bisa jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis, seperti apa kritik sosial yang disampaikan oleh pengarang, bagaimana tokoh Pak Haji menggambarkan realitas masyarakat, dan apa relevansi cerita dengan kondisi masyarakat saat ini. Dan ada beberapa manfaat dari metode P2R atau P2R untuk membaca kritis. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman teks cerpen. Jadi, siswa mampu menangkap ide utama dan detail cerita dengan lebih sistematis. Metode ini akan membantu peningkatan pemahaman teks cerpen. Dan yang kedua, pengembangan kemampuan analisis dan evaluasi. Siswa akan terbiasa mengkritisi unsur-unsur intrinsik dan nilai-nilai dalam cerita. Proses ini tidak hanya meningkatkan kemampuan analisis, tapi juga membiasakan siswa untuk melihat teks secara lebih mendalam dan kontekstual. Dan yang ketiga adalah untuk mendorong kemandirian membaca. Metode ini melatih siswa untuk mengembangkan kebiasaan membaca mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan guru, sehingga mereka
dapat menerapkan metode ini pada berbagai jenis teks lain di luar pembelajaran formal. Buku ini menyajikan pendekatan yang praktis dan juga sistematis dalam pembelajaran sastra dengan fokus pada peningkatan keterampilan membaca kritis yang relevan dengan kurikulum pendidikan yang berlaku. Buku ini itu memberikan langkah yang konkret yang dapat diikuti oleh siswa dan pendidik untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan membaca dengan cara yang lebih mendalam dan juga analitis. Salah satu metode yang digunakan adalah P2R, Preview, Read, dan Review yang dirancang untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. Metode ini tidak hanya membantu siswa dalam memahami isi teks sastra secara lebih baik, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menganalisis dan mengevaluasi cerita secara kritis sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan juga keterampilan berpikir kritis mereka. Selain itu, metode ini juga sangat mudah diterapkan di dalam kelas dan dijadikan alat efektif bagi pendidik dalam mengajarkan keterampilan membaca yang lebih mendalam. Ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Metode P2R, Preview, Read, and Review yang dijelaskan oleh Dewi Arifa adalah teknik efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca kritis cerpen. Metode ini melibatkan 3 langkah, yaitu Preview, memperkenalkan pembaca pada teks secara singkat. Yang kedua ada Read, membaca teks secara mendalam, dan terakhir Review, merefleksikan dan menganalisis teks. Dengan pendekatan ini, pembaca dapat memahami, menganalisis, dan merefleksikan cerpen lebih mendalam sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka terhadap teks sastra. Oke teman-teman, itu tadi sebuah video pembelajaran dari kelompok kami yang mereview buku peningkatan keterampilan membaca cerpen dengan metode P2R atau Preview, Read, Review dari Dewi Arifa. Dengan menggunakan konsep membaca kritis, semoga penjelasan kita bermanfaat buat teman-temanku semua ya. Terima kasih telah menonton sampai habis video ini. Sampai jumpa dan see you!